Salut untuk segala aksi baik bagi lingkungan dan juga sesama yang ditunjukkan para anggota TNI tadi ya. Nah, masih rangkaian ulang tahun TNI di Aceh juga turut memeriahkannya dengan menggelar pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Apa saja alutsista yang dipamerkan, kita tanyakan saja kepada rekan Cutrani di Banda Aceh. Aceh, Rani, saya tagih janji Anda sebelum masuk segmen ini, Anda akan menunjukkan kepada kami jenis alutsista apa saja yang ditampilkan di sana. Silahkan. Iya, baik Marvin. Jadi kemeriahan peringatan HUT TNI ke-72 yang dilakukan di Aceh tidak hanya peringatan upacara saja yang dilakukan tadi pagi, melainkan para prajurit TNI ini juga melakukan berbagai aksi. Di antaranya itu adalah tarian kolosal dan juga ada drama teatrikal, di mana drama tersebut menceritakan tentang perjuangan pahlawan Aceh, yaitu Cut Mutia. Selain itu terdapat juga aksi bela diri yang dilakukan oleh 1.200 prajurit TNI. Yang di dalamnya sangat banyak sekali seperti silat-silat dan juga aksi-aksi yang mengagumkan sekali. Nah, di sini salah satunya ada juga pameran alutsista yang menampilkan berbagai macam senjata TNI dan juga alat-alat perlengkapannya. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit bagaimana sih antusiasme masyarakat untuk acara ini dan menghadiri acara ini. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat dari berbagai kalangan antusias untuk mengunjungi pameran alutsista dan alat perlengkapan TNI yang digelar di Blang Padang, Banda Aceh. Pameran yang menampilkan beragam jenis senjata, mobil, pakaian, dan alat pengamanan lainnya ini dipamerkan dalam rangka HUT TNI ke-72 tahun. Salah seorang pengunjung yang datang adalah Rifa Zanira yang merupakan siswa dari SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Banda Aceh. Ia bersama teman sekolahnya datang untuk melihat-lihat pameran alutsista ini. Menurut Rifa, dirinya dan teman lainnya datang atas perintah gurunya yang memberikan waktu untuk hiburan sekaligus ajang mencari edukasi dari pameran alutsista ini. Menurutnya, pameran ini sangat bagus karena dapat menambah ilmunya. Tanggapannya sih bagus, menarik minat masyarakat untuk datang ke pameran ini. Gitu. Paling suka sih yang terutama paling suka tengok mobil tanknya, terus senjata-senjata di TNI-nya itu. Sementara itu Mardia, seorang guru mengatakan pameran senjata ini membuatnya kembali membayangkan jika senjata modern seperti yang dipamerkan ini sudah ada sejak zaman kemerdekaan, maka pasti Indonesia semakin kuat saat ini. Luar biasa, nggak bisa saya bayangkan. Seakan-akan kita hidup di tahun, coba dari dulu ya, bayangkan kita hidup di sana. Mungkin tidak akan seperti ini kita melihat barang-barang yang luar biasa datanya. Mungkin diekspor atau dari produksi, kalau bisa produksi sendiri ya. Indonesia diharapkan bisa terus berinovasi dan berkarya untuk menciptakan senjata-senjata yang hebat dan lebih berteknologi tinggi. Dari Banda Aceh, Cut Rani, Hidayatullah, Metro TV. Baik pemirsa, itu tadi kemeriahan dan juga antusiasme masyarakat untuk mendatangi pameran alutsista ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran TNI, khususnya TNI Provinsi Aceh dan juga apa saja yang ada di pameran alutsista ini, saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yaitu Kolonel Kavaleri Rusdi yang merupakan Pendam Kodam Iskandar Muda ya Pak ya, Kapendam. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Pak di cuaca yang terik hari ini ya Pak ya, tetap Amin. semangat. Tetap semangat. Iya, Pak mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana, mari kita sambil berjalan Pak, melihat-lihat. Bagaimana sih Pak sebenarnya capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh TNI Provinsi Aceh? Capaiannya sudah banyak, khususnya wilayah Kodam Iskandar Muda. Capaian baik itu bersifat membantu pembangunan pemerintah daerah dalam rangka bidang pertanian, kemudian bencana alam, kemudian kemanusiaan, serta kaitan lain yang bidang-bidang yang kira-kira seperti kemarin itu bagaimana menyukseskan pilkada di wilayah Aceh. Nah, kita concern bahwa kita tetap membantu aparat pemerintah daerah
dan masyarakat khususnya agar kemakmuran, keadilan, kesejahteraan itu bisa terjadi. Jadi banyak sekali yang sudah dijadikan, yang diraih gitu Pak ya oleh Betul. TNI Provinsi Aceh. Saya penasaran nih Pak, di kanan saya ini ada banyak sekali jenis-jenis mobil Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, ya ini Pak. Ini adalah senjata meriam 105 buatan Amerika yang dimiliki oleh Satuan Armet 17 Rencong. Nah, ini senjata andalan mereka untuk menghadapi ya musuh yang memiliki senjata yang bantuan untuk memberikan bantuan tembakan kepada pasukan manuver kita. Oke, yang sebelahnya nih Pak. Ini adalah Anoa, 2 buatan Pindad. Ini buatan Indonesia. Wah, jadi di Indonesia bisa buat ini Sudah Pak, bisa membuat kita. Nah, ini produk dalam negeri yang digunakan oleh Satuan Kavaleri yang ada di Kodam Iskandar Muda. Oke, baik. Jadi selain dari Anoa dan ini tadi, apa saja yang sudah dibuat oleh Indonesia sendiri, oleh putra-putri Indonesia Pak? Untuk khususnya di TNI ini, putri-putra kita sudah mampu untuk memproduksi senjata, kemudian rampur, kemudian pesawat. Iya. Nah, ini sudah punya kemampuan. Yang kita harapkan ke depan bahwa TNI akan menggunakan produk dalam negeri untuk membantu alutsista kita agar lebih maju, lebih canggih lagi. Jadi kita sudah tidak kalah ya Pak kalau bersaing dengan negara lainnya itu Tidak bagaimana? kalah. Pak, mungkin kita sambil berjalan, Ya. saya penasaran dengan senjata-senjata yang ada di sebelah sana. Ya. Pak, sambil berjalan ini saya ingin bertanya lagi nih Pak, tantangan apa saja yang dihadapi oleh para TNI ini? Bagi kita, tantangan itu adalah sahabat dan kawan. Karena sesuai dengan peran, fungsi dan tugas kita menjaga ya kan persatuan dan kesatuan dan kedaulatan. Iya. Nah, yang kita harapkan itu untuk menjaga tantangan itu bagaimana masyarakat dan TNI itu menjadi satu. Makanya moto kita bersama rakyat TNI itu kuat. Kalau tidak bersama rakyat TNI tidak akan kuat. Seperti itu. Jadi Pak, kalau tantangan-tantangan ke depan yang diperkirakan ini apa yang paling berat nih Pak? Kalau kita beratnya adalah pengaruh globalisasi dengan pesky war. Nah, ini yang kita selalu jaga, kita sampaikan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat tuh biar tahu bahwa kondisi sekarang itu tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan pengaruh globalisasi itu akan ada. Nah, itu yang kita sampaikan pada mereka. Tapi ini bukan tantangan yang harus kita takuti, yang harus kita tidak hadapi. Itu harus kita hadapi karena seiring kemajuan era teknologi dan globalisasi. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi itu apa Pak? Upaya kita adalah bagaimana kita meningkatkan profesionalisme prajurit kita. Dengan profesionalisme itu kita nanti akan siap, akan kuat, akan ready, dan nantinya kita akan melaksanakan tugas itu dengan profesional, dengan benar. Gitu. Iya. Pak, ini kita udah di depan salah satu stand nih Pak Iya, ya, senjata. Mungkin saya Iya. penasaran dengan senjata-senjata yang ada di Iya. sini Pak. Ya. Nah, Mana? mungkin Bapak jelas ini senjata dari mana dan kegunaannya apa nih Pak? Ini senjata buatan rata-rata dari luar. Indonesia hanya bisa memproduksi senjata yang dari Pindad. Nah, ini SS2. SS2 buatan Pindad. Yang Ini. mana? Ini. Ini SS1, ini SS2. Ini buatan dalam negeri, Pindad. Ini gimana sih Pak kalau kita sebagai prajurit itu pegangnya gimana nih Pak? Nah, seperti berat ini. juga Pak ya? Ini berapa Jadi nih Pak kira-kira beratnya? 3,5 Tiga. kilo tanpa amunisi. 3,5 kilo tanpa amunisi, pegangnya seperti ini. Ini. Oke, begitu Pak Jadi ya. kalau kita mau nembak, pegangnya seperti ini. Jadi ini peruntukannya tadi untuk apa Pak? Ini untuk senjata serbu. Senjata serbu. Serbu yang dimiliki oleh perorangan, Dan ini Pindad Pak ya? Ini Iya. diproduksi oleh Indonesia. diproduksi Nah, oleh Indonesia. presentasi senjata yang sudah diproduksi Indonesia dan digunakan oleh TNI sendiri apa ini Pak? Ya hampir seluruh prajurit kita sudah menggunakan ini karena ini adalah senjata salah satu senjata yang canggih. Mohon maaf Pak, saya pengen belajar juga Iya, nih Pak oke. cara pegangnya. Iya. Aduh, ada TNI yang wanita nih Pak ya? Ada. Wow, Ada. jadi di mana nih Pak? Ya, jadi Ini ya? pegangnya sini, kemudian ini picunya remesan, ini pegang, ya diarahkan bidik ke depan. Oke. Ini, ya, Oh. ini bidik ke sini. Oh, jadi bidiknya melihat dari Ya, sini ya Pak ya? lurus ke depan. Oh, baik. Ya, Wah, ini butuh ekstra Iya. tenaga dan juga keahlian nih Pak Iya, ya betul. untuk menggunakan SR2. betul. SS1. SR1, oke SR1. baik. Pak, ini mungkin terakhir Pak Iya. dalam perbincangan kita hari ini. Apa saja target yang ingin dicapai dan juga menggunakan strategi apa oleh pihak TNI sendiri? Target kita ke depan adalah pertama prajurit itu harus profesional dalam tugasnya.
dalam pengabdiannya. Kemudian target kita ke depan adalah kita bagaimana tetap bersama rakyat, dicintai rakyat. Karena itulah keunggulan kita, itulah kekuatan kita, dan itulah yang mempersatukan kita. Kemudian berikutnya target kita ke depan bagaimana kita tetap selalu menjaga persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah Aceh dan turut bagaimana memakmurkan masyarakat Aceh agar adil, sejahtera, nyaman, tentram, bahagia, dan aman. Amin. Semoga saja harapan Bapak dan juga target-target tersebut tercapai Pak ya, dan pasti Aceh akan tetap damai Pak. Terima kasih. Bapak terima kasih banyak Sama-sama, atas informasi yang Cut. sudah Sama-sama. diberikan sepanjang waktu ini. Iya. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda semua mengenai pameran alutsista dan juga bagaimana kemeriahan peringatan HUT TNI ke-72 yang ada di Aceh. Marvin, demikian laporan dari kami, kembali ke Anda di studio. Ya, meriah sekali dari Aceh ya. Terima kasih Cutran untuk informasi Anda.